Ya kalau jam 1 sih kumatnya. Jam 1 malam? Iya. Terus tanyain, kamu siapa? Aku Irfan. Namanya Irfan? Iya, Irfan. Itu cerita istri saya, dilihatnya waktu lihat jubah merah itu katanya di sebuah batu besar. Lihatnya kayak gimana sih sosoknya sih? Kayak nempel di batu itu. Nempel? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di segmen kisah kita. Sekarang kita mengundang narasumber yang beberapa hari yang lalu kita datangi ke rumah beliau. Beliau adalah Mbak Nur. Sekarang sudah didampingi oleh suami dan juga ayahandanya. Dan nanti kita akan tanya-tanya bagaimana setelah proses ruqyah kemarin. Dan karena kemarin kita belum sempat tanya-tanya lebih lanjut karena keterbatasan waktu, kita mau tanya bagaimana awal mula jin itu mengganggu Mbak Nur. Ya, kita tanya langsung mungkin ke suaminya ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum kita tanya perkembangan kemarin kita ruqyah ya, kita mau tanya dulu awal mula Mbaknya diganggu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ini loh Mas, itu kan kejadian nggak tahu nempelnya setannya. Itu awalnya kita COD-an di Sumpio. COD-an? Iya, COD-an di Sumpio itu melewati kayak bulak lah. Itu apa, kadang kalau malam itu jam 1-an itu kadang nyubit jejak. Itu setelah pulang dari Sumbio? Setelah COD-an iya, itu? Apa sebelumnya? Tapi saya nggak tahu itunya. Sudah dari Sumbio nempelnya. Terus itu nyubit terus jejak di perutnya. Terus kadang tuh apa, kalau keinginan nggak dituruti ya kayak gitu, nyubit ciwit terus ngomong kata-kata yang nggak pantas lah. Iya. Tapi sebelum kejadian diganggu jin ini, apakah sebelumnya juga sering bertindak kayak gitu atau enggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Palingnya itu ya kadang cemburu. Oh cemburu. Tapi wajar lah ya. Keluarga kan cemburu wajar, tapi ini kebangetan. Saking sayangnya Mbak ya, ke Mas ya. Nggak tahu sih itu dari kerasukan orang. Ya baru pulang kerja ditanyain sama tetangganya. Nggak kerja Jess ya. Berangkat tadi pagi. Terus hijau tiba-tiba jeblek pintu. Red ya. Oh cuma ditanya tetangga? Iya cuma ditanya. Itu tetangganya perempuan apa lagi? Perempuan. udah punya istri sih. Terus, siapa tahu cemburu sama laki-laki juga. Ya, nggak tahu sih. Terus juga ini kadang lagi ya bosan nang kamar kan, kita duduk di depan rumah. Terus ada tetangga lewat atau bocah anak-anak dicemburui itu. Kasarannya ya sama keluarga saya, kayak Mbak Kayu apa itu dicemburui. Padahal Mbak Kayu kandung? Iya. Mbak Kayu itu kakak perempuan ya. Kakak perempuan kandung pun sampai dicemburui. Iya. Iya baik. Ya memang kemarin kita sudah cek nggih Pak, dari reaksi dan juga beberapa tanda-tanda, khususnya kita lihat dari tangan serta tanda yang ada di matanya, memang gangguan ini sebenarnya bukan berawal dari COD-an di Sumbio itu. Tapi sebenarnya sudah lama ngikut dari kecil, malah saya katakan. Oh dari kecil. Ya mungkin karena beberapa faktor dan beberapa hal. Yang namanya jin ngikut ke manusia itu kan ya siapa aja bisa diikuti. Kadang-kadang dari kecil ada yang memang cinta lokasi, tiba-tiba suka jatuh cinta sama manusia, jinnya ngikut saat itu juga. Ya. Yang
diintai misalnya, diintai dari janin ini, itu juga ada. Tapi nggak langsung dimasuki karena anak kecil itu susah kalau untuk langsung ditempel atau dimasuki. Mereka merasuki manusia itu biasanya di umur-umur menjelang balik. Makanya kalau ada anak kecil, ya, anak kecil kok kena gangguan, bisa lihat jin atau mungkin nangis-nangis histeris, nggak ada sebab yang jelas. Itu yang diruqyah selain anaknya, orang tuanya juga iya. Nah, biasanya itu ada sangkut paut dari situ. Jadi ada banyak karakter-karakter orang yang diikuti oleh jin dari kecil. Mungkin dulu mainnya di mana terus disenengi, anak lucu banget ya. Jin kan sama kayak manusia. Kadang ada rasa seneng, gemas atau apa, anak-anak itu akhirnya ngikut. Nah, ini pentingnya bagi para orang tua untuk membentengi putra-putrinya setiap pagi dan petang dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan, u'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Nah, semua tata cara ruqyah dan perlindungan itu sudah saya tulis di dalam buku ini, Mujizat Penyembuhan Ayat Al-Qur'an. Ya, nanti tinggal dipraktekkan saja, sudah lengkap beserta tata cara mempraktekannya. Dan apa yang dilihat Mas waktu habis COD-an itu? Oh, habis itu langsung jadi linglung. Habis COD-nya? Yang di apa? Sumpio apa di Menganti? Di Sumpio, Banyumas. Ya cuma kayak gitu, sifatnya aneh lah. Rezeki, terus ya nyiwiti. Ya kalau jam 1 sih kumatnya. Jam 1 malam? Iya. Terus tanyain, kamu siapa? Sama saya tanya, aku Irfan. Namanya Irfan? Iya, Irfan. Terus aku suka lah ke istrimu. Ya habis malam, habis mau jam 1-an ya paling tetap setelin ayat kursi. Terus juga ibu saya nyaranin suruh maca Al-Fatihah 3 kali, Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq, terus ayat Qul huwallahu, ayat kursi. Ya, surat raja apa ya? Surat raja ya. Intinya ayat-ayat itu sapu jagat lah, ya, yang disunahkan Kanjeng Nabi SAW. Sudah betul sih apa membacanya seperti itu. Saya dengar katanya Mbak melihat sosok jubah merah. Iya, katanya. Itu di mana lihatnya? Itu. Mbak mau cerita apa Masnya? Masnya dulu deh, nanti saya tanya langsung ke Mbak. Nih kan waktu itu kan istri saya ingin ke pantai waktu mau lebaran. Kasarannya kalau lebaran kan lokasi wisatanya ramai padat jalannya. Terus hari 1 kemarin setelah lebaran baru ke sana. Itu cerita istri saya, dilihatnya waktu lihat jubah merah itu katanya di sebuah batu besar. Di batu besar? Iya. Itu letaknya di mana batu itu? Saya nggak tahu ya, nggak ngeh ya. Kalau saya setahu aku itu di batu besar di Pantai Ayah ke sana, itu kan bahasanya tebing-tebing itu. Iya. Itu katanya lagi, katanya belum di Pantai Ayah. Kalau batu ini di yang apa? Yang orang ngemis-ngemis daerah. Sama Kerumbut. Ya Kerumbut, katanya bukan. Di mana Mbak melihatnya Mbak Nur? Batu. Udah jauh, jalannya ada tebing-tebing itu. Yang ada batu-batuan gede, ya itu di situ. Yang ada pohon-pohon jati-jati gitu loh. Iya, yang Mbak lihat apa itu? Setahu aku itu kan di Ayah ya. Di Pantai Ayah ke sana. Itu kan ya kayak lewati jati lah, ada tebingnya, batu besar. Tapi kalau lihat kenapa nggak bilang? Lihatnya kayak gimana sih sosoknya sih? Kayak nempel di batu itu. Nempel? Oh, stiker ya? Enggak tahu. Mungkin jin stiker itu. Baru kemarin kotaknya.
Iya baik. Nempel terus ngapain? Melet-melet, ngiwi-ngiwi. Enggak kayak nengok gitu ke bawah ke jalan gitu. Oh iya. Kirain itu di pantainya, pantai Mengantinya lihatnya. Katanya sebelum menganti. Cuma lihat sosok itu. Nah sebelum lihat sosok yang nempel di batu, Mbak sebelumnya udah sering lihat enggak? Ya dari remaja sering lihat sosok penampakan hantu-hantu gitu enggak? Dari kecil. Bayi apa itu? Enggak pernah. Berarti baru kali itu ya. Iya baik. Soalnya ini menarik nih. Habis ngelihat langsung linglung. Nah, kalau dalam tinjauan syariat Islam dari Quran dan hadis dan juga pendapat para ulama, kemungkinan besar itu kena nazroh. Nazroh itu kalau orang kita mengatakannya sawan. Sawan. Tahu sawan enggak? Tahu. Ya kalau anak kecil zaman dulu kan demam atau apa atau bertingkah aneh dibilangnya kena sawan gitu ya. Iya. Terus ikut pemakaman awas kena sawan mayit kayak gitu ya. Orang kita mungkin mengatakan sawan tapi kalau dalam bahasa hadis itu namanya ain. Jadi cabangnya begini. Kalau dalam surat Al-Falaq kan kita disuruh berlindung dari hasad. Hasad itu dengki, kedengkiannya orang yang sedang iri gitu ya. Bahasa Arab dengki kan hasad. Nah hasad ini punya turunannya. Hasad adalah sifat yang menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang. Itu hasad. Bisa dari manusia ke manusia, mohon maaf. Kemudian turunannya ada yang namanya ain. Ain, kata Nabi SAW, al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir. Ain ini yang bisa mendahulunya, saking cepatnya pengaruhnya. Dan ini lebih bahaya dari santet, Mas. Saking cepatnya pengaruhnya. Sampai Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Yang banyak meninggal di umatku setelah takdirnya Allah ya karena ain. Nah, ini ain. Gimana cara pelemparannya? Ngenainya gimana? Contoh. Saya kagum sama orang lain. Spontan, wah, hebat banget ya. Udah ganteng, multi talent misalnya gitu. Tapi saya nggak menyebutkan asma Allah. Nggak mendoakan keberkahan untuknya. Orang itu bisa langsung jatuh sakit dan tidak bisa berprestasi lagi. Bahkan bisa lumpuh atau langsung meninggal. Tapi ain ini menurut guru saya Said Ahmad Abduh itu harus ngelihat secara langsung, nggak dari jauh. Nggak dari jauh itu kalau menurut beliau itu seperti itu. Jadi gimana kalau kita supaya kita terhindar dari ain, supaya kita terhindar, baca zikir pagi dan petang. Ayat kursi, kulhu 3 kali, falak 3 kali, anas 3 kali itu sudah mencukupi. Tapi kalau bisa ditambah yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, kalau itu misal belum hafal ya cukup ayat kursi, kulhu, falak, anas. Ayat kursi sekali, 3 kul ini 3 kali. Adapun supaya kita tidak melemparkan ain ke orang lain, maka ucapkan semoga Allah memberkahi dia. Semoga Allah berkahi usahanya, semoga Allah berkahi mobil barunya misalnya, rumah barunya atau anaknya atau prestasinya, minta keberkahan. Kemudian selain ain ada yang namanya nafas. Kalau nafas itu efek yang berbahaya karena kekaguman pada diri sendiri. Contoh, punya wajah yang cantik gitu ya, sering selfie. Wow, wajahku imut-imut ya. Nah, ketika itu juga wajahnya bisa berubah rautnya jadi tua. Atau dirinya bisa kena sakit. Itu namanya nafas. Masih satu cabang. Hasad itu batangnya, cabangnya ada ain, ada nafas, satu lagi ada yang namanya nazroh. Nah, nazroh ini khusus kedengkian atau ain yang ditimpakan dari jin ke manusia. Kemarin kalau kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan nggih, atau Mas perhatikan, wajah Mbak itu ronanya berbeda. Kekuningan ya, mandan kuning, mandan kekuning-kuningan. Dan itu membuat orang jadi linglung.
Tapi kenapa harusnya ya, kalau itu adalah sawan murni, ketika diruqyah tidak akan ada reaksi jin yang ikut. Oh, kemarin ada jinnya. Ya, kemarin kan ada jinnya. Waktu kita ruqyah di Cilongok, ya, itu jinnya reaksi. Nah, berarti ketika jin itu bereaksi, yang selama ini ngikut itu ikutan muncul karena sambaran dari Nasroh itu. Nasroh kan bikin ngeblank. Oh ya. Bikin ngeblank, nggak nafsu makan. Selama ini nafsu makannya gimana? Kurang. Ada dua kemungkinan. Setelah kena bisa makannya banyak banget sampai berpiring-piring, sampai ngabisin nasi sebakul gitu ya. Atau berkurang nafsu makannya secara drastis. Berat badannya turun, kemudian ya itu linglung kayak kemarin itu. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari Nasroh. Lesu. Nah, itu. Kemarin ciri-ciri itu ada enggak, Pak? Mas? Mbak, ada enggak nafsu makannya berkurang? Enggak. Apa yang Mbak rasain? Panas, dingin di ujung-ujung jari jemari, tangan kaki? Ya kemarin masih agak panas sih. Lupa mungkin ya. Kalau dari nih Mas sama Bapak kemarin ngelihat Mbak gimana? Perubahannya apa dalam tanda-tanda fisiknya ya yang lahir itu apa? Gimana Mas? Nafsu makan kurang atau gimana? Kalau nafsu makan sih biasanya sih apa ya? Nggak kurang sih ya. Kalau lagi bomo ya makan. Kalau enggak habis sakit kemarin? Oh, habis sakit. Habis sakit kan di Cilongok. Oh, nggak tahu ya Mas saya. Nggak tahu. Ya waktu itu masih kerasukan. Kadang nggak makan, kadang makan. Ya, Ngemil lah kayak. Terus juga itu kebanyakan apa ya? Ini kan istilahnya nggak bisa tidur marang. Pingin punya anak itu. Terus ngechat ya masa belum rezekinya mungkin ya itu coba doa sholat itu rezeki kan enggak ya anak tuh rezeki dari Allah. Kadang Rasulullah ya gitu, kapan yang dari anak Bismillah, prihatin sama Allah. Padahal minta itu habis sholat subuh Ramadan kan biasanya ustaz saya ceramah banyakan. Ya baik. Nah, kembali lagi saya katakan kalau ain, sawan atau hasad itu ketika diruqyah paling muntah, gemeter, ada yang keluar dari ujung jari jemari tangan sama kaki. Kadang juga ada teriakan sedikit, tapi itu yang teriak orangnya memang karena energi yang mau keluar atau kayak kecekek tuh. Wah itu. Erak ya. Bisa kadang kentut ya, kentut sendawa besar banget. Sendawa yang keluarnya bukan dari sini, dari sini. Wah. Dan kesembuhan yang langsung signifikan, langsung kelihatan saat itu juga. Nah, PR-nya ini kan Mbak bukan kena sawan aja, tapi juga ada jin yang memang sudah lama ngikut. Jadi nanti harus dikuatkan juga untuk Mbak supaya yang ngikut-ngikut dulu ndak balik lagi. Tawakal sama Allah, insya Allah pasti Allah nggak akan pernah sia-siakan usaha seorang hamba. Kalau memang rezeki Mbak cepat punya putranya atau punya anak, ya nanti Allah permudah. Gimana caranya? Bisa dengan rutin sholat tahajud, kemudian puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa lagi, itu juga bagus. Pola makan pun dijaga. Dan jangan putus asa. Saya ini dilahirkan 11 tahun dari pernikahan bapak ibu. 11 tahun. Itu ibu udah divonis dokter nggak bakal bisa punya anak. Bahkan bapak saya disuruh sama dokternya suruh nikah lagi, ngawur. Tapi ibu nggak putus asa. Setiap malam tahajud terus nggak pernah putus asa sampai suatu ketika ada yang bisikin di telinga ibu, tawakal ibu saya. Wallahu alam siapa yang bisik itu. Setelahnya tahun 87 kakak saya lahir
qadarullah meninggal. Di kandungan keracunan meninggal. Kemudian 4 tahun setelahnya saya lahir. Setelah Bapak haji, saya lahir. 11 tahun pernikahan. Terus habis itu adik saya ikut lahir. Jadi manusia itu hanya bisa merencanakan dan ngawang-ngawang. Semua kekuasaan dan semua kendali itu milik Allah Ta'ala. Jadi jangan putus asa. Jangan pula banyak ngeresulak, banyak mengeluh. Mengeluh ya nggak apa-apa, mengeluh ke Allah Ta'ala kalau kesah, karena kita memang manusia yang dhaif. Tapi jangan ke siapapun. Mengeluh dalam artian bukan mengeluh menyalahkan Allah, enggak, tapi mengeluh dalam hal, ya Allah, aku ini lemah, Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, Engkau Tuhan yang maha memberikan rezeki, maka hamba mohon ya Allah, berikan hamba rezeki berupa putra putri yang soleh solehah. Terus dipupuk, sholat 5 waktunya gimana? Bolong enggak? Enggak. Ya, bagus. Setiap sholat 5 waktu, doa sama Allah ketika sujud. Masnya juga demikian, ngikut. Sudah nikah berapa tahun? Belum lama. 9 bulan apa ya? 8. 9 bulan apa? 8 bulan. Belum setahun? Belum. Sabar. Belum setahun nih, tenang aja. Nikmati dulu berdua pacaran kemana, jalan-jalan gitu. Ya, itu nanti kalau dipikirin jadi stres. Kalau stres setannya malah ini nguasai lagi. Oke? Baik, saya mohon pindah posisi, Ibu tolong ke sini, Bu. Ya, gimana Bu, setelah kemarin kita tangani di rumah, apa ada perubahan atau enggak? Perubahannya bagaimana? Udah ini, kayaknya udah lega kayaknya. Enggak, masih linglung enggak? Enggak. Udah enggak? Enggak. Bisa tidur malam? Bisa. Alhamdulillah. Kemarin waktu habis di ruqyah, katanya gemeter badannya. Seluruh badan gemeter, iya. kayak gigil gitu? Enggak sih, katanya gemeter. Enggak semua yang sebelah ini. Oh, yang sebelah kiri? Iya. Ya, alhamdulillah. Kita mau kasih herbal yang untuk menguatkan kondisi Mbak. Sebentar ya.